Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya lanjutkan untuk pertemuan kali ini, utamanya terkait dengan inverse Laplace transform, ya, khususnya lagi eh, dengan menggunakan partial fraction expansion, ya, expansion. Di video yang lain bisa dilihat inverse Laplace transform dengan metode Heaviside, ya, Heaviside method. Ya, di kesempatan ini saya pakai PFI, partial fraction expansion. Nah, dalam inverse Laplace transform itu sebenarnya ada 3 kasus, ya. Heaviside maupun di sini nanti kita jabarkan 3 kasus ini. Yang pertama yaitu apa namanya, akar denominatornya itu real, berbeda dan real, ya. Jadi akar beda dan real atau real dan beda. Kemudian yang kedua itu akar sama, real dan sama, real dan sama, artinya terulang gitu. Akarnya terulang, jadi ada kuadrat atau pangkat 3 gitu. Kemudian yang ketiga, akarnya ini adalah kompleks. Kompleks atau ada imajinernya. Ada imajinernya. Nah, yang pertama jika real berbeda. Nah, ini kalau kita lihat di tabel seperti ini, kasus ini berarti akar real beda, akar real beda, gitu kan? Nah, kalau yang atas atau yang ini, kalau yang ini adalah real sama. Oke, pertama untuk yang real beda. Jadi real dan beda. Di dalam kita buat satu contoh, ya. Kita punya Laplace transform itu misalkan S plus 1 per S plus 2. Nah, jadi ini akarnya kan sini akarnya 0, sini akarnya minus 2. Gitu, ya. Berarti real beda. Nah, ini kalau dibuat partial fraction bisa dimisalkan A1 per S plus A2 atau kalau di buku alfa gitu kan. Boleh alfa juga. Ya, alfa 1, alfa 2 gitu. Ya, alfa 1, alfa 2. Dari alfa 1 per S, alfa 2 per S plus 2. Nah, inilah partial fraction. Sekarang bagaimana mencari alfa 1 dan alfa 2? Ya, jadi gimana mencari? Lah, ada orang menamakan metodenya itu cover up method, gitulah, gitu ya. Bisa ditulis alfa 1 itu sama dengan, ya. Jadi ini kalau sebentar, nilai sisi kiri dan sisi kanan ini kan harus sama. Jadi sebenarnya S plus 1 itu, ya, sebenarnya kan supaya ini penyebut sama, alfa 1 kali S plus 2, ya, ditambah alfa 2 kali S, kan begitu. Ya.
supaya penyebutnya nanti akan sama. Jadi sebenarnya bisa dibuat gini, sehingga alfa 1, alfa 2 nanti bisa dicari. Ya. Kalau dilanjutkan ini berarti alfa 1 S plus 2 alfa 1 ya plus alfa 2 S gitu. Nah, ini yang S dikumpulkan alfa 1 plus alfa 2 S plus 2 alfa 1 sama dengan S plus 1. Nah, jadi di sini bisa kita dapatkan nilai alfa 1 plus alfa 2 itu 1, 2 alfa 1 adalah 1. Nah, jadi kalau kita analogikan ini, koefisiennya S adalah 1, kemudian sini adalah 1. Berarti alfa 1 plus alfa 2 itu 1, dan 2 alfa 1 sama dengan 1. Nah, 2 alfa 1 sama dengan 1, ini berarti alfa 1 sama dengan setengah. Kemudian dimasukkan ke atas, kalau alfa 1 setengah, maka alfa 2 juga setengah. Ya, sehingga dimasukkan yang sini setengah ditambah alfa 2 sama dengan 1, ataupun alfa 2 sama dengan setengah. Sehingga kita dapat nilai akhirnya adalah setengah. Sehingga S plus 1 per S plus 2 itu sama dengan alfa 1-nya tadi setengah per S plus alfa 2-nya setengah juga per S plus 2. Sekarang dilihat di tabel ini. Ya. Untuk inverse-nya berarti karena kita sudah punya Fs-nya ini, sehingga nanti Ft-nya, jadi ini kan penyelesaiannya, untuk parsial fraksi. Sehingga Ft-nya kita lihat setengah S itu, nah, yang tabel ini, setengah S berarti kan 1 atau A per S itu adalah apa ya? Ya unit step itu sendiri. Nah, berarti Ft-nya adalah setengah konstan. Tapi kalau setengah S plus 2, S plus 2 berarti yang ini, 1 per S plus B, itu E pangkat min DT. Nah, berarti ditambah setengah, karena satu ini kan bisa saja A, bisa saja setengah, bisa 1, gitu. Berarti setengah, kemudian seper S plus B, E pangkat min BT, berarti E pangkat min BB-nya berapa? 2 T. Nah, jadi ini penyelesaian inverse-nya, jadi FT-nya. Jadi kita dapatkan FT adalah ini. Nah, oke. Sekarang bisa dengan cara yang lebih mudah dari itu. Ini saya hapus. Ya. Jadi untuk cari alfa 1, alfa 2-nya bisa seperti ini, dianalogikan gitu. Ya. Nah, sekarang kita bisa pakai namanya cover up method, ataupun ya ini ada yang lebih simpel gitu, dan bisa nanti dipakai ke yang lebih complicated atau lebih panjang lagi transfer fungsinya. Yaitu gimana? Alfa 1 itu sama dengan, nah, alfa 1 ini S, ya, numeratornya berarti ini S kali Fs, di mana S didefinisikan 0. Ya. Berarti apa? S kali Fs-nya apa? Fs-nya adalah S plus 1 per S plus 2. Kan begini. Di mana S sama dengan 0. Nah, ini S dengan S itu dicoret.
Nah, sekarang S-nya diganti 0. Berarti 0 plus 1 dibagi 0 plus 2 sama dengan setengah. Nah, kemudian alfa 2 juga. Karena alfa 2 denominatornya S plus 2, berarti ini S plus 2 kali Fs. Kemudian di set S-nya itu akarnya ini minus 2. Nah, berarti S plus 2 kali Fs-nya apa? Tulis penuhnya Fs ini. Fs di sini. Seperti yang ada. S plus 1 per S plus 2. Di set S sama dengan minus 2. Nah, ini S plus 2 dengan S plus 2 saling coret. Sehingga ini tinggal minus 2. Minus 2 plus 1. Minus 2. Ya, benar ya. Minus 2 plus 1 per minus 2. Berarti minus 1 per minus 2 sama dengan setengah. Nah, sama persis dengan yang atas. Ya, jadi alfa 1 itu setengah, alfa 2 juga setengah. Nah, kemudian berikutnya ya sama dengan ini. Dimasukkan apa namanya? Ataupun Fs itu diparsialkan menjadi ini. Kemudian inverse Laplace-nya menjadi nah, Oke, kemudian next ya. Kalau kasus yang kedua. Kasus 2 ini jika real beda ya akarnya, akar denumerator real dan beda. Oke, ini juga kita buat dalam satu contoh gitu ya. Contohnya ya nanti bisa berbeda-beda. Kalau pengen general nanti bisa dilihat di site ya. Ada video saya yang lain terkait di site ini juga mudah untuk dua kasus yang pertama ya satu maupun kasus dua. Ya, jadi misalkan kita punya Fs itu adalah S kuadrat plus 1 per, nah ini S kuadrat kali S plus 2. Nah, ini kan ada repeat. S kuadrat berarti akarnya 0 itu ada 2. Berarti ada repeat, ada sama. Ya. Itu kita faktorialkan, misalkan alfa 1 per nah, S plus 2, atau boleh juga per S gitu ya. Kemudian tambah alfa 2 per atau saya gini kan alfa 1 per S kuadrat alfa 2 per S plus alfa 3 per S plus 2. Jadi supaya ini yang besar kemudian kecil, kemudian ini yang selainnya atau selain yang sama ya. Jadi bisa juga ini mau ditukar-tukar boleh ya. Atau mau diurutkannya yang mana terserah. Oke. Jadi ini misal kalau saya mau gini kan juga boleh ya. S plus 2 ini per S, ini per S kuadrat. Cuma nanti tentu saja alfa 1, 2, 3-nya kan akan beda mengikuti penyebutnya. Oke, dengan cara yang ini, ya, orang sebut cover up, ya, cover up method gitu ya. Untuk walaupun di site ini sebenarnya apa bisa dilihat juga.
Maka nilai alfa 1 itu sama dengan sebenarnya apa? Tadi kan alfa 1 dia punya penyebut S plus 2. Berarti S plus 2. Nah, kali Fs. Kali Fs. Dan di set S sama dengan minus 2. Berarti ini S plus 2. Fs-nya S kuadrat plus 1 per S kuadrat S plus 2. Nah, S di set minus 2. Nah, ini coret. Sehingga ini minus 2 kuadrat plus 1 per minus 2 kuadrat. Sama dengan minus 2 kuadrat itu 4. 4 plus 1, 5. Minus 2 kuadrat 4. Berarti 5 per 4. Kemudian alfa 2. Alfa 2 ini nggak bisa langsung gitu ya. Yang bisa langsung dicari dengan cara cover up method ini yang alfa 3-nya. Ya, nanti alfa 2 kita cari berikutnya. Ya. Jadi yang ininya dulu, yang paling tingginya dulu. Yaitu ya kita punya penyebut S kuadrat. Jadi ini alfa 3 S kuadrat kali Fs. Di set S sama dengan 0. Berarti sama dengan di sini S kuadrat plus 1 per ini Fs-nya ya, S kuadrat, S plus 2, set S sama dengan 0. Nah, ini sama dengan S kuadratnya coret. Ya, ini kemudian diganti 0. Ya, berarti 0 plus 1 per 0 plus 2 sama dengan 1. Nah, alfa 1, alfa 3 sudah ketemu. Nah, jadi ini ketemu. Nah, ininya ya jadi ini ciri khasnya untuk yang real dan maaf ini sama ya, real dan sama. Yang sama adalah S, ini ada S kuadrat. Maka alfa 2-nya nah kita cari dengan sebenarnya seperti cara yang pertama ini tadi, yang ini ya. Tidak dengan cover up. Jadi kita kombinasi lah gitu. Ya, yaitu gimana ya. Jadi kalau kita punya apa namanya? Coba saya tulis lagi S kuadrat plus 1 per S kuadrat S plus 2 tadi kan alfa 1 per S plus 2 plus alfa 2 S plus alfa 3 S kuadrat yang sudah kita cari kan alfa 1 alfa 2. Yang mana nilainya berapa ini? Alfa 1 5/4, alfa 2 setengah. Atau langsung kita ganti. Nah, ini 5/4. Ah, tapi nggak usah dulu. Jadi alfa, tetap alfa 1. Nah, dengan metode yang paling awal, itu kita dapatkan atau kita analogikan S kuadrat plus 1 itu sebenarnya kan apa? S kuadrat kali S plus 2 nah, kali cuma ini. Kenapa? Karena untuk menyamakan nyebut gitu ya, menyamakan ya penyebut. Jadi ini A1 atau alfa 1 per S plus 2 ditambah alfa 2 per S plus alfa 3 per S kuadrat. Kan gini. Ininya ke atas gitu, atau bisa begini. Atau sebenarnya ini alfa 1 kalinya ya yang S plus 2-nya hilang gitu ya. Jadi alfa 1 kali
S kuadrat kali, jadi ini alfa 1 S kuadrat, nah ininya kan hilang S2, S plus 2-nya kan hilang sekali. Kemudian ditambah S, jadi ini kalikan sini S kali S plus 2 kali alfa 2. Terus ini kali ini alfa, atau berarti S kuadratnya hilang. Berarti S plus 2 kali alfa 3. Nah, kan gitu. Jadi menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, coba ada S kuadrat, ada S pangkat 1, ada S pangkat 0. Kita kumpulkan yang S kuadrat. Berarti ini ada alfa 1. Nah, ini saya tulislah aja. S kuadrat, jadi alfa 1 S kuadrat, ini S kali S kuadrat plus 2S. Oh, ini ada alfa 2 ya. Alfa 2-nya alfa 2 S kuadrat. Kan alfa 2 S ditambah alfa 2 S. Karena alfa 2 S 2. Jadi alfa 2 2S gitu ya. Alfa 2 2S ditambah nih alfa 3S ditambah alfa 3 kali 2. Nah, sehingga yang S kuadrat adalah alfa 1 plus alfa 2 S kuadrat, memang S kuadrat, ditambah 2 alfa 2 plus alfa 3 S plus, ini kali ya, bukan kuadrat ya, 2 alfa 3. Berarti nilai ini adalah berapa? 1. Nilai ini adalah 0. Nilai ini adalah 1. Oke. Nah, sehingga kalau kita bisa mencari alfa 1, alfa 2, alfa 3 dari persamaan ini. Ya, Pak, kalau kita lihat di situ 2 alfa 3 sama dengan 1, berarti alfa 3 sudah ketemu setengah. Nah, ataupun ini tadi kan alfa 1, alfa 3 sudah dapat. Berarti ini mencari alfa 2-nya tidak bisa. Coba kalau kita lihat dari sini, alfa 1 5/4, berarti alfa 2 supaya 1 berapa? Jadi tadi alfa 1 dan alfa 2 sudah tahu, berarti sini alfa 1 plus alfa 2 kan sama dengan 1. Ya. Berarti alfa 2 sama dengan alfa 1 plus alfa 2 sama dengan 1. Padahal alfa 1 5/4 plus alfa 2 sama dengan 1. Berarti alfa 2 sama dengan alfa 2 sama dengan berapa? Supaya 1, ya, ini 5/4, berarti minus 1/4. Alfa 2-nya. Ya. Alfa 2 minus 1/4.
Atau coba kalau saya pakai ini alfa 2 alfa 2 plus alfa 3 sama dengan 0. Padahal alfa 3 kan setengah. Ini adalah setengah. Berarti 2 alfa 2 sama dengan min setengah. Betul. Berarti alfa 2 sama dengan min seperempat. Nah, sama. Dengan ini ketemu min seperempat, dengan sini juga ketemu min seperempat. Berarti kita dapatkan di sini alfa 1 5/4, ini minus seperempat, ini adalah setengah. Nah, kalau sudah dapat ini, maka FT-nya bisa didapatkan. Ya. FT-nya bisa didapatkan. Dari mana? Ya, dari tabel ini sudah ada semua tabel. Untuk bentuk, ya, coba kita cari FT-nya berarti. Ya, kalau kita sudah dapat tadi Fs setelah difraksikan kan 5/4 S plus 2. Ya, 5/4 S plus 2 minus seperempat S plus setengah S kuadrat. Maka FT, nah, Laplasnya dari 5/4 S plus 2. Nah, tadi kan bisa dilihat di sini. Atau sudah diperbesar ini. Nah, S plus B. E pangkat min DT. E pangkat min DT. Berarti 5/4 E pangkat min 2T. Dikurangi seperempat. Tadi seper S itu adalah 1A. Nah, berarti dikurangi seperempat gitu aja. Ditambah, nah sekarang kalau S kuadrat, ada enggak di sini? S kuadrat. S kuadrat atau yang dilengkap S kuadrat. Ada enggak? Nah, ini S kuadrat adalah T ini. Jadi ini kan seper S kuadrat. Berarti T. Sehingga kita punya kalau setengah, berarti setengah T. Nah, ini penyelesaian inverse Laplace dari persamaan yang ada real dan sama. Ini, Fs ini. Maka Ft-nya adalah Ft. Ya, sekarang kasus ketiga. Nah, ini saya kopas dari ini. Kasus ketiga ini apabila ada kompleks ya. Jika ada bilangan kompleks. Ada imajiner. Kalau akarnya ini ada imajinernya. Jadi bisa diubah bentuknya. Ya, kalau ini akarnya kompleks, maka bentuknya diubah menjadi ini. Setelah diubah menjadi ini, maka akan dapat penyelesaiannya ini. Gitu. Jadi yang bawah ini karena nilainya ini kurang dari ataupun akar dari B kuadrat min 4 AC itu minus, maka kan ada imajiner. Maka bentuknya itu diubah menjadi ini. Ya. Bentuknya diubah menjadi ini. Kemudian penyelesaiannya adalah yang sini.
kali ini penyelesaiannya dalam FT-nya atau Fs-nya Laplace ini, maka yang bawah ini adalah bentuk dari Ft-nya atau penyelesaian. Oke, ini juga kita misalkan, ya. Misal saya punya S atau Fs itu adalah S plus 3 per S plus 5 kali S kuadrat min 4S, plus 4S plus 5. Nah, ini kalau dicari akar B kuadrat min 4AC, B kuadrat 16 min 4A kali C, 4 kali 5, 20, berarti 16 kurang 20 kan minus 4. Akar minus 4, berarti kompleks. Maka kita coba ya, ini diubah bentuknya, kan parsial fraksi. Nah, jadi Fs atas itu kita ubah menjadi A per S plus 5 ditambah, nah ini BS plus C per S kuadrat plus 4S plus 5. Nah, bentuk yang kedua ini supaya menjadi ini. Jadi arahnya ke. Nah, sekarang nilai B sama C-nya berapa? Atau A, B, C-nya berapa? Bisa juga tulis alfa 1, alfa 2, alfa 3. Gitu ya. Bisa tulis seperti itu. Ya. Atau kalau ini apa ini? A1, ya, intinya simbol saja kan ya. Simbol saja. Ini mau alfa, mau A kecil. Karena yang atas tadi alfa, ini ternyata A kecil, ada B gitu kan. Ya cuman diperhatikan aja. A1, A2, B-nya gimana itu kemudian ada omega itu juga diperhatikan. Ya, nah, intinya kita cari A, B, C di sini supaya mudah. Jadi ini kan sama ya. Sebenarnya tadi ini karena letaknya nggak cukup, saya letak di bawah. Maka S plus 3 itu sebenarnya kalau parsial fraksi itu ya denominator ini kalikan ini. Ya, berarti ya sebenarnya apa namanya, S plus 5 kali S kuadrat plus 4S plus 5 gitu kali kali ini A per, jadi A per S plus 5 ditambah S plus C per S kuadrat plus 4 S plus 5 tutup. Ya. Sehingga S plus 3 sama dengan, jadi ini tetap ya, S plus 3 ini tulis, cuman saya langsung tulis sama. Ya. Ini sama dengan, ya dikalikan aja semua. Kalau ini kali ini A, berarti kan S kuadrat plus 4S plus 5. Ini kalikan A. S plus 5 dengan S plus 5-nya hilang, kan gitu. Sekarang yang BS plus C berarti yang kuadratnya ini. Berarti ditambah S plus 5 kali BS plus C. Nah, ini dijabarkan semua nanti seperti cara sebelumnya. Yaitu berapa?
AS kuadrat ditambah 4AS ditambah 5A ditambah ini S kali BS. Berarti BS kuadrat ditambah berapa? BS kuadrat tambah 5 BS ditambah CS ditambah 5C. Kan gitu. Sama dengan yang S kuadrat dikumpulkan. Berarti A ditambah B. S kuadrat. Kemudian yang S ditambahkan semua. Ini ditambah 4A. Tambah lagi 5B. Ditambah lagi C. Ini S. Ditambah 5A sama 5C. 5A tambah 5C. Nah, nilai A plus B ini 0. Jadi ini 0 karena dia nggak ada. Nilai ini yang koefisiennya S nilainya 1, yang ini nilainya berapa? 3. Nah, berarti dicari ada 3 persamaan, ada 3 variabel. Ya, ada 3 persamaan, ada 3 variabel. Oke, kemudian kita cari lagi di apa? Bawahnya. Ya, maaf ini perlu saya jadi kita punya ini, coba ini kita hapus yang sini. Yang sininya akan tetap untuk mencari nilai A plus. Berarti kita cari A plus B. Belum jelas. A plus B sama dengan 0, 4A ditambah 5B ditambah C sama dengan berapa? 1, 5A tambah C sama dengan 3. Nah, ini mau mulai dari mana? Misalkan mulai dari bawah, misalkan. Berarti 5C sama dengan 3 min 5. Ya, atau C sama dengan 3 min 5A per 5. Nah, nanti disubstitusi ya. Disubstitusi. Kalau yang atas ini A sama dengan min B. Nah, nanti kita bisa cari yang dari yang pertama kita substitusi ke 2, dari yang ketiga substitusi juga ke yang 2. Nah, berarti 4A itu jadi 4 kali min B. 4 kali min B atau min B. 4 min B ditambah 5B ditambah C-nya diganti 3 per 5A, A-nya akan diganti B. Ya, ini juga A-nya diganti min B. Berarti plus 5
B per 5 sama dengan 1. Nah, ini B bisa cari. Nanti B ketemu, semuanya akan ketemu. Berarti ini berapa? Kalau apa namanya, dikalikan 5 semua, berarti ini min 20B ditambah 25B ditambah 3 plus 5B sama dengan 5. Nah, ini kan per 5. Berarti ini minus 20 plus 25. 5 ditambah 5 berarti 10B. 10B ditambah 3 sama dengan 5. Atau B sama dengan B-nya menjadi atau 10B sama dengan 2. Berarti B seperlima. Atau 2 per 10. Berarti B itu seperlima ketemu. B sama dengan seperlima. Berarti A sama dengan min seperlima. Berarti C sama dengan ini. Akan min seperlima. Min seperlima berarti kalau ke sini min seperlima berarti 1. Ya, min 5 per min 5, 1. Berarti 3 ditambah 1, 4. 4 per 5. 4 per 5. Nah, nilai A, B, C sudah kita dapatkan. Ya, di mana A adalah min seperlima, ini, B seperlima, C 4 per 5. Nah, sekarang kita cari penyelesaiannya ya, untuk case itu. Saya tulis lagi di sini. Oh, jadi ini saya hapus lagi nih, ambil yang atas tadi. Di mana kita sudah punya nilai ya. Oh, tadi A adalah seberapa? Seperlima dari sini ya. A minus seperlima. A minus seperlima, B seperlima, C 4 per 5. Lah, tujuan kita tadi mau menjadikan bentuknya seperti ini, ya, menjadi seperti ini. A1S plus B. Coba saya tulis lagi. Bentuk yang ini
itu jadi seperti ini. C1S C0 S kuadrat plus D1S plus D0 menjadi A1 S plus D plus A2 S plus D kuadrat plus omega kuadrat. Ini coba saya tulisnya. Bentuk ini menjadi A1 S plus D plus A2 plus A2 per S plus D kuadrat plus omega kuadrat. Nah, nanti penyelesaiannya ada di sini. Ya, penting kita ubah dulu khusus untuk ini. Nah, padahal kita punya seperti ini, ya. Gimana? Ini ada 4S plus. Nah, berarti kayak gini kan, S plus 2 kuadrat. Ini S plus 2 kuadrat, karena ini kan 4S. Mestinya kan plus 5. Padahal kalau kita punya ini, S plus 2 kuadrat itu kan S kuadrat plus 4S plus 4. Ya, plus 4S plus 4. Padahal ini mestinya plus, jadi ini ada plus 5. Nah, karena tadi plus 4 harus dikurangi 4. Ya. Jadi nilainya ini harus dikurangi 4 karena dia menimbulkan plus 4. Oke, jadi bentuknya sudah gitu, yang bawah. Kemudian yang atas. Ya. Karena ini S plus 2, nah ini kan S plus B, ini juga harus S plus 2. Nah, cuman supaya jadi 1/5, ini harus dikalikan berapa? Ya. Maka ini harus dikalikan supaya 1/5 dikalikan 1/10. Jadi ya, maaf, maaf. Jadi ini S plus 2. Ini 1/5S. Berarti ini kan harus 1/5. Oke, ini harus 1/5. Nah, karena 1/5S. Sementara di sini apa namanya? Ada 1/5S ditambah 2/5. Kan harus dikurangi 2/5. Dia menimbulkan, dengan seperti ini dia menimbulkan ditambah 2/5. Maka harus dikurangi 2/5. Plus yang sebenarnya 4/5. Nah, berarti ini. Nah, sehingga jadi ini saya biarkan yang ini tetap 4/5 itu karena asalnya ini menyebabkan penjumlahan 2/5. Demikian juga tadi yang ini menyebabkan penjumlahan 4, jadi harus dikurangi. Sehingga persamaannya menjadi 1/5S plus 2 plus ini berapa? Minus 2/5 ditambah 4/5. Berarti 2 per minus 2, sorry, ya 2/5 dibagi S plus 2 kuadrat plus 1 kuadrat.
Nah, nilai ini adalah A1, nilai ini adalah A2, nilai ini adalah B, jadi ini B, kemudian nilai ini adalah omega. Sehingga FT untuk bagian yang ini, nah, itu kita ngikuti sini, yaitu A1E min DT. Nah, berarti bagian yang sini berarti A1. A1-nya 1/5. E pangkat min DT, B-nya 2 kali cos omega T, omeganya 1, ngikut ini. Kemudian A2 per omega ditambah ya, ditambah A2 per omega E pangkat min BT sin omega T. Dengan nilai A1, B, A2, omega itu sudah ada semua. Ya. Nah, kan ini. Jadi untuk yang sini. Kemudian yang suku pertama ini tadi suku kedua, itu adalah nilainya sudah ada ini. Yang pertama ya, dilihat di tabel tadi. Ini kan sudah seperti sebelum-sebelumnya, ya, seperti sebelum-sebelumnya. Nah, satu 1 per S plus B itu E pangkat min B. Sehingga terakhir di sini 1/5 atau min 1/5 ya, min 1/5 E pangkat min BT, min 5. Min 5. Nah, jadi min 1/5 pangkat min 5T, terus nanti nilai A, B, omeganya diubah aja dari nilai yang kita dapatkan dari sini. Ya, oke, saya kira itu untuk kasus yang kompleks. Ya, mudah-mudahan tidak membingungkan. Kalau yang tadi sengaja saya pelan-pelan, kalau kurang jelas silahkan diulangi lagi ya. Oke, terima kasih. Semoga banyak.